Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai komoditas kelapa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati, NIM 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafifah, NIM 38 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mama, NIM 180 321 1000153. Baik, untuk yang pertama yaitu agribisnis kelapa. 1. Subsistem hulu. Kegiatan usaha tani ini meliputi perencanaan pemilihan lokasi, penggunaan bibit, teknologi yang digunakan, dan pemilihan pola usaha tani, serta ketersediaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua yaitu subsistem hilir. Kegiatan dimulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjut, sehingga produk kelapa mempunyai nilai tambah. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem pemasaran. Suatu sistem tata niaga hasil-hasil pertanian yang baik dan efisien sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan kesuksesan pasaran hasil-hasil pertanian. Dan yang terakhir yaitu subsistem penunjang. Untuk memenangkan persaingan dalam pengembangan potensi kelapa, harus didukung oleh keberadaan subsistem penunjang yang memadai. Kemudian untuk potensi kelapa. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi tinggi produksi kelapa. Luas areal tanaman kelapa mencapai 3.654.478 hektar dengan total produksi sekitar 3.051.585 ton. Dari luasan tersebut, sekitar 99% diusahakan oleh petani rakyat. Komoditas kelapa di samping dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri, sebagian diekspor yang akan mendatangkan devisa, sehingga komoditas ini dapat dijadikan salah satu sumber perekonomian nasional. Kondisi existing. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kelapa sawit merupakan sektor ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pertama, penggunaan lahan yang efisien. Kelapa sawit hanya membutuhkan 6% lahan pertanian untuk menghasilkan lebih dari 40% minyak nabati dunia. Minyak nabati yang dihasilkan oleh 1 hektar tanaman kelapa sawit setara dengan minyak nabati yang dihasilkan oleh 4-10 tanaman lain. Pada tahun 2015, luas perkebunan sawit mencapai 11,4 juta hektar. Posisi perkebunan rakyat menjadi sangat penting karena mencapai 41%, terutama perkebunan sawit swadaya. Perluasan perkebunan kelapa sawit pada umumnya tidak dilengkapi dokumen kepemilikan lahan dan registrasi usaha, serta memperhatikan faktor-faktor penunjang berkelanjutan. Akibatnya, perluasan perkebunan kelapa sawit yang sangat pusat ini menjadi begitu liar dan tidak terkontrol oleh pemerintah. Regulasi dan kebijakan. Yang pertama, kebijakan operasional subsistem hulu. Rendahnya pemakaian bibit berkualitas atau bermutu. Kebijakan operasionalnya adalah berdirinya industri pembibitan kelapa di sentra-sentra produksi. Pemerintah menyiapkan fasilitas berupa: pertama, menyiapkan semua perangkat lunak yang diperlukan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38, Permentan OT 140/8/2006 tentang pemasukan dan pengeluaran benih, Undang-Undang Budidaya Nomor 12, Undang-Undang Perkebunan Nomor 18, Perda tentang perizinan, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan operasional subsistem produksi. Kebijakan operasional yang mendukung pertumbuhan pusat agribisnis kelapa, salah satu adalah terkait dengan input luar rendah, yaitu penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, penggunaan penutup tanah. Demikian pula untuk mendorong pemakaian bibit unggul, berdirinya industri bibit, pengemasan, dan pelabelan. Yang ketiga, kebijakan operasional subsistem pengolahan hasil. Kualitas hasil olahan merupakan tuntutan kondisi pasar. Oleh karena itu, supaya produk kelapa Indonesia atau Indragiri Hilir mampu bersaing di pasar internasional, perlu ditetapkan standar ISO 9000 atau ISO 1400. Melalui kelembagaan petani di pedesaan seperti KUD dapat difungsikan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan. Yang ketiga, kebijakan operasional subsistem pemasaran kelapa.
Untuk efisiensi pemasaran, kebijakan operasionalnya adalah menekan biaya tata niaga, pencabutan beberapa perda tentang ekspor produk kelapa yang memberatkan petani, penurunan pajak ekspor, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang olahan dan nilai tambah dari kelapa. Kan kalian sendiri sudah tahu kalau kelapa itu banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, kelapa itu dibagi menjadi 3 bagian, di mana pertama buah kelapa, batang kelapa, dan lidi. Di buah kelapa dibagi lagi menjadi daging kelapa, tempurung kelapa, air kelapa, dan sabut kelapa. Untuk daging kelapa itu bisa dijadikan kelapa parut yang untuk santan, dan juga kulit ari, daging kelapa, terus kopra, dan tempurung kelapa dijadikan menjadi arang, dan air kelapa dijadikan sebagai nata de coco, minuman lain dari buah kelapa itu sendiri, dan juga kecap kelapa. Untuk sabut kelapa dijadikan konfet dan sabut berkaret serta masker. Untuk batang kelapa dijadikan furnitur dan bahan bangunan, dan lidi dijadikan dari kelapa dijadikan barang kerajinan lainnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih menarik. Dan di permasalahannya yaitu komoditas kelapa dihadapkan beberapa berbagai kendala, yaitu produktivitasnya yang masih rendah atau di bawah normal karena banyak kelapa berumur di atas 20 tahun dan budidaya dengan bibit asalan. Dimaksud bibit asalan ini orang yang berbudidaya kelapa, bibitnya masih menggunakan bibit dari kelapa yang dulu. Yang kedua yaitu rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan. Yang ketiga, kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor perkebunan. Yang keempat yaitu industri hilir yang belum berkembang sehingga sebagian besar produk dijual dalam bentuk kiriman. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para petani perkebunan akan prospek pengembangan kelapa dan pengolahannya yang dapat dijadikan sebagai usaha.